Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi basirun wa nazirun wa da'iyan ilallah bi'izni sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan beserta dengan jajarannya, seterusnya kepada pemuka masyarakat, alim ulama, cadik pandai, tidak terlupakan ibu-ibu, bunda kandung dan seterusnya, kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan utama sekali, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat umur yang panjang, sehingga kita diberi oleh Allah dan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah memanjangkan umur kita, memberi kesempatan kepada kita, memberi kesehatan kepada kita, supaya kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat beriringan salam, mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan alam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika seorang berselawat kepada Rasulullah, maka ketika itu malaikat Jibril mengampi Rasulullah, ya Rasulullah, dengarkanlah umatmu Fulan bin Fulan telah berselawat kepada engkau. Jika dia perempuan, wahai Rasulullah, dengarkanlah umatmu telah berselawat kepada engkau, Fulan binti Fulan. Bayangkan Bapak Ibu, bukan kita saja yang akan dinaungi oleh Muhammad nanti, Pak, tapi orang tua kita akan dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma dengan berselawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah, hari ini adalah puasa kita yang ke-6 balik, Pak. 16. Ada yang 5 balik, ada 6 balik, bahkan ada yang halah 7 balik. Bahkan kemarin ada yang larayu, Pak. Ada, Bu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, sepertiga malam pertengahan ini kita lolos semifinal, Pak. Dan sampai kepada sepertiga terakhir, yaitu 10 hari terakhir, di situ babak final, Pak. Laika mungkin tuh, Pak, ibarat pertandingan babak penyisian awak 1 menang, tiba di semifinal awak menang, tiba di final awak dak pai lomba, Pak. Atu kagalak-galak do, kagembira-gembira do awak di 1 Syawal, kan mungkin tuh, Pak. Sementara di final ada 1 do. Nyo galak-galak do pakai baju rayu do. Dia 1 Syawal, Pak, gembira mereka. Padahal mereka itu bergembira dalam rangka merayakan hari kekalahan mereka. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustaz Al Mukarram Al Firdaus Gani, SPD MPD
mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hari Kamis kemarin beliau sakit sampai hari ini. Dia mohon maaf karena tidak bisa hadir dan nyokonta ambo di sore patang dan alhamdulillah subuh ko ambo ndak ada jadwal. Adapun judul tausiah subuh kita hari ko yaitu hilangnya sosok teladan bagi anak. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dunia hari ini, Indonesia hari ini, Padang hari ini, berbagai macam pengaruh telah masuk. Kalau seandainya kita tidak pandai memfilternya, maka anak-anak kita akan jatuh ke dalam jurang dan bahkan kita akan dibawanya ke dalam jurang itu, Pak. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan karakter itu sangat penting dalam membentuk akhlak anak, dalam membentuk bagaimana anak kita untuk kedepannya. Karena agama itu memerintahkan kepada kita sebagaimana firman Allah di awal surah Al-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Kalau kita lihat ayat ini, maka kita selaku orang tua punya kewajiban memberikan sosok tauladan, contoh kepada anak kita. Maka figur yang pertama yang akan ditiru oleh anak adalah sosok dari kedua orang tuanya. Kadang-kadang mau mengecek, Pak, ibu apa? Anak umur 3 tahun 4 lanyu lagi apa? Di mana kasanang saja, Pak? Mananginyo minta apa bagian apa? Khawatir kita, Pak. Asal anak tenang apapun kemauannya nyobalin durang gaya, sementara itu akan menjerumuskan orang tuanya. Ambo anak mau barampe asal mamaci apian rawitnya ambo berang tidak pernah mau memperkenalkan kain. Jadi pilu pa bisa mamaci api itu setelah nanti engkau menikah. Itulah ultimatum mamojo istri ambo. Kalaupun ada tugas di sekolah, ambo perinan je orang rumah ambo calian kan ambo ko tugasnya. Sebab kalau dia sudah menjadi darah daging, sudah menjadi kebiasaan, dan menghilangkan kebiasaan itu sangat rumit, Bapak Ibu. Saya percaya Ibu tuh. Ko ado anak, ko ado cucu sebelum kita terlambat, mulai dari sekarang. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan supaya anak tidak kehilangan sosok teladan? Yang pertama, selaku orang tua kita memberi contoh yang baik kepada anak kita sebagaimana teladan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu, pada diri Nabi Muhammad itu terdapat suri tauladan, contoh yang baik. Bagaimana jujurnya Rasulullah, ajarkan kepada anak. Bagaimana solatnya Rasulullah, ajarkan kepada anak. Kau indah awak pandai memerintahkan anak saja, Pak. Pela sembahyang ke masjid, ayahnya main. Maaf bicara ini Bapak Ibu. Jangan ini nanti yang akan menyeret kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang mana neraka itu akan dipenuhi oleh bangsa jin dan manusia, dan bahan bakarnya terdiri dari manusia itu sendiri.
Jadi Nabi Muhammad tu tidak pernah bertutur. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah pasar, dari kejauhan nampak seorang pemuda yang berjubah hitam diburu oleh seorang pemuda yang menghunuskan pedangnya. Nyokaja lari pemuda tadi ke depan Rasulullah, nyo menyuruh di belakang. Akhirnya dari kejauhan nampak orang menghunuskan pedang. Demi untuk kejujuran, nyo pindan kursi Rasulullah tadi ko salah seorang. Maduknya sedang. Nyo tanyo di orang nama buru tadi. Muhammad, selama engkau duduk di sini, adakah engkau melihat seorang pemuda yang berjubah hitam? Tidak, wahai saudaraku. Demi untuk menghindari supaya Muhammad tidak berbohong, dia pindah tempat duduk. Maka selama dia duduk di tempat baru itu, dia tidak pernah melihat pemuda. Kenapa? Karena Nabi Muhammad khawatir jangan-jangan orang yang berjubah ini akan dihunus, akan ditebas oleh orang yang mengejarnya. Maka untuk menghindari kebohongan, Rasulullah berpindah tempat duduk. Itu Nabi Muhammad menjaga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menghargai kebenaran dan nasihat dari anak kita meskipun dia belum balik dan berakal. Awak menyekolah anak kan untuk itu gunanya, Pak. Supaya nyo pintar, supaya nyo cerdas, supaya nyo bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kok kadang-kadang anaknya mengecek ayah. Itu tidak boleh doh ya. Badoso ayah. Tinggal ayah. Ketek yang barulah dendo aja. Dulu dia makan garam daripada doang. Babi itu kan apa? Kan hilang sosok dia anak tu. Kama anak kama nilu. Samantaro ayahnya lah bengkok, ibunya lah bengkok. Itu dia yang kedua. Kita terima kebenaran dari anak, walaupun nyoketek baru, tapi itu benar adanya, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tak bisa wamilan. Jangan engkau melihat sesuatu dari orangnya, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Sekalipun ini orang kulit hitam, sekalipun dia orang yang tidak jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengajak dan mendorong anak untuk membaca kisah-kisah orang yang bertaubat, orang yang beriman kepada Allah. Salah satunya yaitu dengan membeli Sirah Nabawiyah, sebuah kitab khusus tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ lengkap sadanya Bapak Ibu. Dia mau alhamdulillah ada 2 buah. Ambuan suan-suan. Dan setiap ambo membaca bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneteskan air mata Bapak Ibu. Sehingga anak ambo yang nomor 2 dan yang paling ketek bertanya, "Papa, aku mana ni, Papa?" Maka ketika ambo membaca itu ambo tarang, Pak, bagaimana perjuangan Rasulullah yang ditinggalkan oleh ibu dan bapaknya, ditinggalkan oleh kakeknya, ditinggalkan oleh pamannya, ditinggalkan oleh istri tercintanya. Begitu manis perjalanan hidup Rasulullah sebagai pegangan bagi kita. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memelihara komunikasi dan interaksi positif dalam keluarga dengan anak-anak kita. Pulang sekolah anak awak, kok pulang awak karajo sore, imbau anak awak, mardia kamari sawantana. Apa pelajaran di sekolah tadi nak? Usap bau anak. Ada PR nak? Apa saja kegiatan di sekolah tadi nak? Bawa dia berkomunikasi. Anggap anak itu sebagai sahabat kita. Jangan anggap dia sebagai anak kita. Maka seorang sahabat saling mengukuhkan dalam keluarga. Yakinlah Bapak Ibu.
bawa anak bercerita, bawa anak bertertawa bersama-sama. Supaya apa? Supaya interaksi dan komunikasi itu nyambung Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita perintahkan kepada anak, jarang dia akan menolaknya Bapak Ibu, sepanjang selagi itu di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, tanamkan kepada anak sikap optimis atau pengharapan baik kepada anak. Oh, anak awak di sekolah tarimo rapor, tahu-tahu itu nilainya guru mananginya mak. Kadang-kadang anak kan ada yang mau itu manangi siapa? Kenapa? Nilai akila rendah Pak. Rendah kenapa? Cuma ranking 15 dari 30 jumlah siswa. Nah, tahun depan lagi lebih giat lagi banyak membaca. Beri dia motivasi. Supaya apa? Supaya timbul kepedean terhadap anak-anak kita. Tuh indah. Gimana? Mau balik? Itulah. Menonton dia. Layak kecian. Padahal kita tidak pernah menunjukkan kepada anak yang mana yang seharusnya yang benar. Kita tidak pernah mencontohkan kepada anak mana seharusnya yang harus kita ajarkan supaya anak itu rajin dalam belajar. Kita cuma bisa menyalahkan anak. Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantara apa yang harus kita lakukan supaya anak tidak kehilangan contoh atau tidak kehilangan teladan dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya kelak walaupun kita tidak ada, maka mereka akan menaungi dan memberi kesejukan kita di alam barzah nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terakhir ada sebuah kisah, yaitu kaus kaki bolong. Seorang bapak yang begitu kaya Pak, banyak hartanya, fotonya banyak, sampai-sampai anaknya lah memiliki perusahaan seorang-seorang. Yang bapak ini rajin ibadah, rajin membantu fakir miskin, bahkan dia membuat beberapa masjid, hartanya berlimpah buah. Tetapi anak mereka jauh dari tempat dia. Anak mereka tidak tahu dengan agama. Mereka sibuk dengan harta dunia, kemegahan dunia. Satu ketika ajal datang menjemput bapaknya, maka seorang bapak ini berwasiat kepada pengacaranya. Dia masukkan surat wasiat ke dalam sebuah amplop besar, dan di dalam amplop besar itu ada sebuah kaus kaki bolong Pak. Bolong tentang ampunya itu sebelah tuh sebelah kanan Pak. Ketika beliau meninggal, dia teleponlah oleh saudara ayahnya, anaknya yang dari Malaysia, yang dari Kalimantan, yang dari Jakarta, dari Sulawesi, dari Filipina, Singapura, datang semuanya. Maka ketika jenazah dimandikan, kemudian diangkat ke tempat yang akan memasangkan pakaian kehormatannya yang terakhir, datang pengacara. Wahai Fulan bin Fulan, dulu selama ayah engkau hidup dia berwasiat. Ini wasiatnya. Dia buka, kemudian dia baca lembaran pertama. Nah, kalau seandainya nanti ayah meninggal, tolong pasangkan kaus kaki ini di kaki kanan ayah. Baik itu kain kapan sudah dibentangkan, diletakkan ayahnya di atas kain kapan. Kemudian nyambil kaus kaki bolong tadi Pak, nyosarungan ke kakinya. Apa kata ustadz yang menyelenggarakan? Oh, tidak bisa, buka lagi. Tapi ustadz, ini wasiat ayah saya, tidak bisa. Marawang-rawang anak aku selepan orang Pak, tidak bisa hanya menunaikan permintaan ayahnya yang terakhir karena saking sibuknya mereka dengan usaha-usaha mereka. Manangi hanya dia, Buya tolong Ustaz, ini permintaan ayah kami yang terakhir, tidak bisa. Kemudian dipasangkan kain kapan, diikat ayahnya. Kemudian dibuka lembaran kedua.
dalam surat wasiat itu apa isinya? Wahai anak-anakku, kalian lihat kan, jangankan harta yang akan kalian bawa mati, kaus kaki bolong ayah saja tidak bisa dibawa mati, wahai anakku. Maka dari itu wahai anakku, ini peringatan ayah yang terakhir, dekatkan diri engkau kepada Allah. Maka makin menangis anak ini bapak ibu, tertunduk anaknya, sehingga mereka sadar di akhir hayat ayahnya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ketika itu, dan mendarmakan hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan bapak ibu tauziah pagi hari ini bermanfaat bagi diri ambo dan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi penyejuk bagi kita dunia dan akhirat, menjadi anak dan cucu soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, banyak maaf, yang benar datang dari Allah dan yang salah merupakan kekhilafan ambo pribadi. Kepada Allah ambo minta ampun, kepada manusia ambo minta maaf yang sebesar-besarnya. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.